Ada satu hal yang baru gue sadarin setelah pakai HP ini beberapa minggu. Mungkin cara kita milih HP kerja itu salah. Karena biasanya kita milih HP kerja sekedar nyala, sekedar oke, ya udah gitu. Padahal HP kerja itu bisa jadi HP yang lebih sering lu pakai dibandingkan HP pribadi lu. Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Panji, dan di video kali ini gue bakal bahas soal HP yang tadinya gue pikir punya image yang sama kayak HP-HP iQOO lain. Performa, gaming, dan sebagainya. Tapi justru image itu ternyata berubah ketika gue pakai HP ini selama beberapa minggu. Oke, konteks dulu, gue tuh orang yang pakai 2 HP. Satu buat urusan kerjaan dan satu buat keperluan gue pribadi. Dan mungkin banyak dari kalian yang kayak gue juga pakai 2 HP karena buat misahin hal-hal yang berbeda tadi. Nah lucunya kita tuh selalu cenderung membuat HP kerjaan itu jadi HP secondary. Sama kayak gue ketika terima iQOO 15R ini. Ini gue pakai sebagai HP kedua untuk melengkapi HP utama gue. Padahal kalau dipikir-pikir, HP kerja itu justru sesuatu yang lebih sering lo pegang setiap hari. Dari mulai buka WhatsApp, email, kalender, dokumen, aplikasi kerjaan, sampai kadang lo meeting juga pakai HP ketika lo lagi mobile dan nggak pegang laptop. Ritmenya kayak gitu terus setiap hari. Dan masalahnya menurut gua, zaman sekarang kerjaan itu udah makin demanding. WhatsApp yang tadinya lu cuman buat koordinasi chat doang, sekarang lu harus terima file kerjaan, biasanya revisi dokumen, revisi desain, file-file yang gede itu lewat WhatsApp. Belum lagi kalau aplikasinya, lu lihat deh di Play Store, ukuran filenya itu udah giga-giga dan itu bakal menghabisin memori lu. Jadi sebenarnya teori untuk HP kerja yang sekedar ala kadarnya itu menurut gue udah nggak valid lagi karena lu harus punya HP kerja yang memang mumpuni juga untuk mendukung produktivitas lu sehari-hari. Dan menurut gua, ketika di titik ini lu pakai HP yang memang sekadarnya aja, itu bisa jadi bottleneck buat produktivitas lu sehari-hari. Beberapa minggu terakhir, gua pakai HP ini buat kerjaan dan hampir semua urusan kerjaan gua pindahin ke sini. Aplikasi-aplikasi kerja, kemudian dokumen-dokumen. Jadi gua link sama semua urusan kantor. Dan beberapa hal itu justru ternyata melebihi ekspektasi gue. Yang pertama adalah soal performance. Karena sebenarnya gue sempat memandang sebelah mata dan di mindset gue iQOO tuh HP gaming banget ya, yang mungkin monster performance, dia punya benchmark sekian dan segala macem. Tapi ternyata ketika dipakai kerja itu semua justru translate to productivity. Kenapa? Karena ya ketika dia datang sebagai HP semi flagship ya gitu. Karena positioningnya dia bukan flagship karena ada iQOO 15 yang jadi flagshipnya iQOO tahun ini. Nah 15R ini posisinya agak unik. Dia semi flagship tapi punya range price yang cukup affordable mulai dari 6 jutaan. Itu sebuah positioning yang menurut gua mantap banget ya di harga segini. Nah di situ gua nggak mulai ngerti kenapa iQOO sebenarnya dari dulu ngomongin performa. Karena performa itu nggak selalu soal gaming ternyata. Kadang sesimpel gimana HP lu bisa ngikutin ritme kerja lu sehari-hari itu udah sangat membantu banget. Yang kedua storage. Kebetulan HP yang gua pakai ini storage-nya 512 GB. Dan di tahun 2026 ini ketika harga storage, RAM itu naik, lu bisa dapat HP dengan storage 512 GB itu adalah sebuah kemewahan. Karena balik lagi tadi ketika poin gue bilang banyak file-file kerjaan yang memang sekarang makin demanding itu membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih besar. Jadi storage 512 itu adalah sebuah nilai plus buat HP yang punya rentang harga di bawah 10 juta. Nah selain itu, kadang-kadang gue juga ngonten dari beberapa perangkat lain kayak perangkat DJI Osmo Pocket atau Osmo Nano. Nah itu gue sering jadiin HP ini karena storage-nya gede, jadi kayak HP transit gitu. Jadi gue sering download konten-konten yang gue take pakai perangkat lain untuk di HP ini dan bahkan bisa editing langsung di sini karena ya performanya udah mumpuni buat langsung editing buat ya konten-konten short video lah. Hal ketiga yang gue suka adalah desainnya. Kalau lu taruh HP ini dan lu ketemu sama orang lagi megang HP ini, orang bakal langsung ngelihat ini sebagai sebuah HP dengan desain menarik. Jadi dia punya karakter unik ya, kayak ada pixelate gitu ketika digoyang-goyang, kotak-kotaknya ini lumayan atraktif dan walaupun desainnya cukup atraktif, tapi dia tetap simple dan elegan aja. Jadi ketika lu taruh di meja kerja atau cafe ketika lu lagi meeting, itu nggak kelihatan kayak HP gaming yang kayak karakter-karakternya desain ROG misalnya atau Nubia yang memang karakternya gaming banget gitu. Jadi secara desain nice, neat, dan memberikan kesan yang cukup profesional gitu. Hal terakhir yang gue suka adalah baterainya karena dia udah 7600 mAh. Dan iQOO 15R ini juga hadir dengan Origin OS 6 yang sebenarnya dari segi demand untuk consume power
itu cukup tinggi. Tapi lucunya ketika gue pakai ini sebagai HP produktivitas, HP kerjaan, gue nggak pernah ngalamin masalah terkait baterai yang cepet run gitu. Gue nggak tahu apakah ini ada faktor dari chip iQOO supercomputing chipsetnya itu yang bikin pengaturan daya manajemennya itu lebih baik, atau justru memang dia bisa mengoptimize kebutuhan gue sehari-hari. Nah, karena dia posisinya adalah HP secondary, gue sering banget pakai HP ini buat tethering, dan gue udah tethering lebih dari 250 GB gitu kok selama beberapa minggu terakhir. Itu gue nggak pernah ngalamin yang namanya ngecas di tengah hari karena kehabisan baterai. Bahkan gue sering banget pulang kerja itu dengan kondisi baterai itu yang mungkin masih ada di sekitar 30%-an. Sesuatu yang menurut gue luar biasa ya, karena baterai 7600 bukan yang paling gede. iQOO punya baterai yang 9000 sekarang di iQOO Z-nya. Tapi dengan 7600 yang memang dioptimize banget di iQOO 15 seri ini, gue nggak pernah mengalami problem soal manajemen daya. Nah, setelah gue pakai HP ini selama beberapa minggu terakhir, jujur gue cukup impress dengan iQOO 15 seri ini. Tapi mungkin memang banyak yang mungkin kebutuhannya nggak sama kayak gue. Lu butuh kerjaan yang cukup demanding, aplikasi yang berat, atau mungkin ada beberapa orang yang dari kalian yang memang butuh HP ini sebagai HP utama. Itu nggak salah juga. Jadi tergantung sama kebutuhan kalian masing-masing. Cuman posisi gue sebagai pengguna HP ini dan gue pakai setiap hari benar-benar sebagai HP kedua, gue ngerasa nyaman banget. Apalagi dia tuh kayak complementing each other aja sama Oppo Find X9 gue yang memang secara size sama 6,5 inci. Jadi gue nggak repot untuk adaptasi di genggaman tangan ketika memang ngerasain pakai HP ini sebagai daily driver. Oke, kesimpulannya gimana? iQOO 15 seri ini cukup mengubah image gue terhadap iQOO karena image monster performance yang tadinya relate sama chipset, benchmark, gaming, itu semua blend in sama kebutuhan kerja gue atau kebutuhan produktivitas gue untuk kerjaan sehari-hari. Jadi intinya dia tetap monster, cuman image monster itu berubah di kepala gue, bukan monster soal gaming aja, tapi dia juga imbang antara performance gaming dan juga produktivitas sehari-hari. Gitu aja sih, mungkin sekian video dari gua. Like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @thegridco.id. Sekian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.